Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sedulur gerobakan gokil semuanya. Di video kali ini masih soal Pak Anies kemarin ya, dalam pidatonya di Milad PKS yang membandingkan pembangunan infrastruktur jalan di era Pak Jokowi dan Pak SBY, di mana beliau lebih mengunggulkan era Pak SBY lah, intinya seperti itu. Dan banyak tokoh yang mengomentari hal itu, salah satunya TGB atau Tuan Guru Bajang yang menyebut Pak Anies itu nggak fair karena nggak menyampaikan data secara utuh, melupakan data pembangunan jalan desa di era Pak Jokowi. Tentunya tokoh-tokoh dari tim sukses Pak Anies juga membela apa yang dikatakan oleh Pak Anies. Dan akhirnya pun pihak dari staf kepresidenan pun angkat bicara dan menjawab apa yang dikatakan oleh Pak Anies ini. Dan berikut adalah videonya. Pemerintahan kali ini berhasil membangun jalan tol terpanjang dibandingkan periode-periode sebelumnya. 63% dari seluruh jalan tol berbayar yang ada di Indonesia itu dibangun di era pemerintahan sekarang. Sepanjang 1.569 km dari total 2.499 km. Itu adalah jalan berbayar. Sedangkan jalan yang tak berbayar, yang digunakan oleh semua secara gratis, yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut-sudut desa ke perkotaan, yang membawa produk-produk pertanian, produk perkebunan, produk perikanan dari sentra-sentra tempat mereka dihasilkan ke wilayah-wilayah pasar, baik jalan nasional, jalan provinsi ataupun jalan kabupaten, terbangun 19.000 km di pemerintahan ini. Jalan desa pun juga dibangun. Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu, di zaman Presiden Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat. Bila dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 590 km. Di era 10 tahun sebelumnya 11.800 km. 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, kita belum bicara standar dan lain-lain. Ini bicara panjangnya. Kedua infrastruktur ini jelas diperlukan sama-sama. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa keberpihakan ketika bicara institusi ekonomi memberikan kesetaraan kesempatan kepada semuanya. Menyimak pidato ini saya punya satu catatan, bahwa Mas Anies Rashid Baswedan tidak menyebut ya, melupakan. Saya tidak tahu ini sengaja atau tidak sengaja ya. Mestinya sebagai calon presiden beliau memaparkan secara utuh. Beliau tidak menyebutkan tentang jalan desa yang terbangun pada masa Presiden Jokowi. Pada masa 9 tahun sampai akhir 2022 itu ada lebih dari 316.000 km jalan desa yang dibangun oleh Presiden Jokowi. Kita tahu kalau bicara tentang mengurangi kesenjangan, bicara tentang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, salah satu instrumennya adalah meningkatkan kemakmuran di tingkat desa. Dan meningkatkan kemakmuran di tingkat desa itu artinya apa? Mempercepat aktivitas ekonomi, meningkatkan aktivitas ekonomi, dan memperbesar porsi ekonomi yang diperoleh oleh masyarakat desa. Jadi Tuan Guru itu kan mencoba menjelaskan atau mencoba meluruskan sesuatu ketika ada hal yang memang disampaikan kepada publik terkait soal komparasi, kan seperti itu. Tuan Guru ingin menegaskan bahwa ketika ingin mengkomparasikan maka sesuatu itu harus utuh gitu kan, harus lebih komprehensif, menyeluruh seperti itu. Jangan sampai juga nanti terpotong. Kalau memang nanti sepotong-sepotong kan juga masyarakat nggak akan menilai lain lagi. Itu yang memang menjadi poin penting yang saya tangkap dari Tuan Guru. Itu kan disebut tuh sama Anies tuh, dia bacain hasilnya kata data kan ya, dan memang itu sudah menyebar kemana-mana tuh datanya kata data.
Jadi kalau kata-kata data itu SBY itu bangunnya sekitar 144.825 km, itu total dari jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten kota. Sementara kalau Pak Jokowi itu totalnya 30.613 km, Ibu Mega 24.845 km, sementara Pak Gus Dur 4.370 km. Ada juga data yang mengatakan Pak Jokowi paling panjang bangun jalan tolnya, dan berdasarkan banyak sekali media yang mengutip itu, memang kalau jalan tol Pak Jokowi paling banyak, paling panjang totalnya lebih dari 1.500 kalau saya tidak salah kilometernya. Nah itu sih tinggal dibacain aja, sebenarnya tinggal dicek aja, karena Anies sebutkan dari mana diambil datanya. Jadi kalau pertanyaannya diambil dari mana, diambil dari kata data, dan itu disebutkan juga pada saat pidato. Dan sebetulnya data pembangunan jalan Pak Jokowi versus Pak SBY ini juga dikutip oleh banyak media. Salah satunya CNBC misalnya, nanti dicek aja berapa yang kira-kira dituliskan itu. Tapi memang kalau menurut berbagai data sih memang demikian tuh. Jadi nanti kita tanya Mas Joko tuh kira-kira betul atau tidak. Pertama justru dengan apa yang disampaikan Pak Anies itu sebenarnya kami ingin memberikan masukan kepada Pak Anies gitu, bahwa kalau ingin menyampaikan sesuatu itu sebaiknya timnya itu betul-betul melakukan pengecekan, kemudian mengkomparasi dan melihat secara komprehensif semua parameter begitu, Pak. Jadi yang disampaikan Pak Anies itu sebenarnya adalah data BPS yang dikutip oleh kata data, yang dikutip oleh CNBC terkait dengan kondisi pertambahan jalan begitu dari tahun ke tahun, jadi setiap tahun itu BPS itu selalu mengeluarkan data jalan nasional itu panjangnya berapa, jalan provinsi panjangnya berapa, jalan kota dan kabupaten panjangnya berapa. Kalau mengacu ke situ, ya memang datanya seperti itu. Gitu. Tetapi yang menjadi persoalan kan data yang sepotong ini kemudian di-framing seolah-olah pemerintahan ini ada ketidakberpihakan, ada ketidaksetaraan yang terjadi dalam pemerintahan ini. Kenapa datanya saya sampaikan ada data yang tidak utuh? Sebenarnya tadi dari MNC juga sudah menyampaikan apa yang disampaikan oleh Tuan Guru Bajang. Ada satu lagi data yang itu tidak ditampilkan oleh Mas Anies dan timnya dalam melakukan framing terhadap situasi yang terjadi saat ini, yaitu data yang disusun oleh Kementerian Desa. Karena melalui Kementerian Desa sejak tahun 2015 Bapak Presiden Jokowi pemerintahan ini sudah menggelontorkan dana kurang lebih sekitar 470 triliun itu untuk dana desa. Dan salah satu alokasi penggunaan dana desa adalah pembangunan infrastruktur jalan. Dan dari data yang ada di Kemendes, itu panjang yang dihasilkan jalan desa sebagai salah satu penyangga dari mulai jalan tol, jalan nasional, jalan provinsi, jalan kota, kabupaten, ditambah lagi jalan penyangga, itu jumlahnya luar biasa, Mbak. Hampir 316.000 kilometer jalan desa itu sudah terbentang dari Sabang sampai Merauke. Apa artinya ini, Mbak? Sebenarnya kalau boleh saya sampaikan, artinya sebenarnya kalau tadi kita bicara keberpihakan, kita bicara kesetaraan, sebenarnya kesetaraan itu kongruen dengan kata keadilan. Hari ini sebenarnya masyarakat yang betul-betul merasakan ketidakadilan itu ya sebenarnya kalau kita mau jujur adalah masyarakat di pedesaan. Dan pada titik ini sebenarnya Bapak Presiden Jokowi pemerintahan ini betul-betul memberikan perhatian terhadap keadilan ini. Salah satunya adalah dengan menggelontorkan dana desa dan bagian dari penggunaan dana desa itu adalah pembangunan infrastruktur desa. Begitu, Mbak. Oke. Nah, itu tadi ya. Sedulur Global Google semuanya, video dari Pak Anies yang kemudian dikomentari banyak tokoh-tokoh. Sebenarnya apa yang disampaikan itu ya biasa-biasa saja, nggak masalah ya. Tapi karena
dalam video tersebut Pak Anies membandingkan pembangunan jalan era Pak Jokowi dan era Pak SBY. Kemudian ada kata-kata framing yang menyebutkan keberpihakan itu seolah-olah era Pak Jokowi ini bangun jalan tol yang berbayar lebih banyak dan jalan nasional lebih sedikit, sedangkan era Pak SBY itu membangun jalan biasa, jalan nasional itu lebih panjang, dan seakan-akan prioritas pembangunan jalan di era Pak Jokowi ini kurang berpihak kepada masyarakat. Tetapi faktanya di era Pak Jokowi ini sudah dibangun jalan desa yang tadi tidak disebutkan, yang panjangnya sangat luar biasa, kurang lebih sekitar 316.000 km jalan desa, dan itu sangat dirasakan langsung oleh masyarakat dan juga sebagai kesetaraan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena kalau bicara keadilan ya, yang namanya masyarakat desa dan kota ini perbedaannya sudah sangat jauh sejak dulu. Karena di kota-kota itu jalan itu semuanya ibaratnya sudah sangat bagus, jalan aspal itu sudah sejak dari dulu. Sementara masyarakat desa baru merasakan kesetaraan pembangunan jalan di desa ini baru dirasakan di era Presiden Jokowi yang begitu masif membangunnya. Benar seperti apa yang dikatakan oleh Tuan Guru Bajang itu tadi ya, atau Pak TGB, bahwa kalau fair ya seharusnya Pak Anies itu tidak melupakan data dari pembangunan jalan desa yang sudah lebih dari 316.000 km itu tadi. Nah, mungkin cukup sampai di sini ya untuk video kali ini. Dan sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Salam waras dari kami warga desa.